Kalau kamu punya hutang di salah satu aplikasi pinjol, baik sengaja atau tidak, dan kamu sekarang nggak mampu buat bayar, video ini tepat buat untuk disimak, dan tentu simak sampai akhir karena saya akan berbagi tips, kemudian pengalaman, dan solusi aman dari hukum maupun dari penagihan terus-menerus ketika kamu sedang tidak enak ekonominya ya. Yang pertama, perlu kalian tahu bahwa kalian harus ngerti soal gagal bayar. Nah, sekarang lagi ada fenomena tren di media sosial kampanye gagal bayar yang katanya AFPI, asosiasi itu akan melaporkan konten kreator yang kemudian mengkampanyekan gagal bayar. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai pidana, membuat orang melakukan tindakan yang disebut dengan moral hazard ya. Nah, itu tidak benar. Nah, saya ingin memberikan penjelasan yang pas apa itu gagal bayar yang benar. Jadi gagal bayar itu adalah situasional, itu yang pertama. Gagal bayar itu adalah satu perilaku yang tidak disengaja. Jadi gagal bayar itu memang resiko di mana ketika dia sudah terhimpit pendapatan secara ekonomi, pengeluarannya tak nentu, kemudian dipecat misalnya dari sebuah perusahaan, atau kemudian dia lengah, keuangannya nggak teratur, hutang numpuk, ada sekitar lebih dari 5 pinjol misalnya yang sedang mendesak dia, dan dia mendapati jatuh tempo di bulan itu antara pendapatannya dia dan hutang dia lebih banyak utangnya. Disitulah pasti akan terjadi yang namanya gagal bayar. Jadi gagal bayar itu bukan sesuatu yang disengaja. Gagal bayar itu sekali lagi itu adalah situasional. Jika yang kamu alami itu, maka yang pertama yang harus kamu lakukan adalah, saya buat catatan, kamu harus mampu melakukan evaluasi keuangan. Jadi evaluasinya begini. Yang pertama, tanya pada dirimu sendiri dan mungkin juga lihat-lihat selama ini apa yang membuat kamu harus berhutang. Jangan-jangan itu keinginan yang memang itu sifatnya spekulatif. Ya, itu harus kamu tanya, apa yang membuat kamu akhirnya harus terjun dan terjebak dengan yang namanya hutang. Itu yang harus kamu tanyakan. Kemudian yang kedua, jawaban atas pertanyaan itu, misalnya nih, yang pertama, saya hutang pinjol mas karena takut, dan di hari itu begitu cepat penagihannya, akhirnya saya harus ambil pinjol lain untuk bayar ini. Terus kemudian karena saya nggak bisa mampu bayar yang kedua, akhirnya saya ambil hutang yang ini. Artinya itu disebut sebagai kamu sedang terjebak yang namanya mata rantai pinjol. Nah, disitulah pentingnya untuk mengevaluasi sehingga kamu akan tahu, oh maka posisi gagal bayar saya adalah salah satu cara yang tepat. Itu. Kemudian setelah kamu mengkoreksi, misal dari contoh yang tadi, kamu menemukan contoh yang lain. Katakanlah misalnya nih ya, kamu dijebak oleh temannya, KTP-mu dipakai oleh orang atau temanmu sendiri yang katanya itu sebentar aja, seminggu aja, saya hanya buat begini-begini dengan alasan yang akhirnya kamu empati, kamu merasa kasihan, akhirnya kamu kemudian memberikan data identitas kamu pada temanmu dan kamu terjadi yang namanya penagihan. Temanmu nggak ada uang, temanmu menghilang, dan yang ditagih adalah nama kamu. Maka di situ pilihannya dua. Jika kamu ingin menyelesaikan nama baik kamu tetap aman di BI checking, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu datang ke kantor OJK, kamu print slik OJK. Jika di situ tercantum ternyata nama kamu dipakai ke pinjol legal, maka otomatis kamu masuk ke slik OJK. Nah, jika kamu ingin apa istilahnya nama baik kamu tetap bagus di masa depan, misalnya kamu pengen KPR dan segala macam, masih pengen berhubungan dengan bank misalnya, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu lunasi itu dan kamu tagih temanmu kemanapun dia. Jika temanmu udah nggak ada dan kamu juga nggak punya uang, kamu tinggal lapor ke polisi, kamu sampaikan kondisinya seperti ini, maka setelah itu polisi akan memberikan tips dan bukti-buktinya itu akan disimpan dan untuk kamu sampaikan ketika ada penagihan ke rumah kamu, seperti itu. Jadi penting ke OJK untuk mengetahui identitas kamu itu dipakai untuk pinjol legal atau ilegal. Sebuah studi kasus singkat ya, ini penting banget. Waktu itu ada seorang mahasiswi ya yang kemudian terjebak dengan namanya pinjol. Dia itu tidak tahu kalau itu pinjol. Dia hanya
punya sahabat baik dan dia akhirnya memberikan identitasnya kepada si temannya itu. Kemudian temannya ternyata meminjamkan namanya itu ke salah satu pinjol, dan kemudian dia mendatangi saya dan konsultasi ke saya langsung secara pribadi. Kemudian saya cek, ternyata benar temannya itu menjebak dia di pinjol legal dan semi ilegal. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah kamu mendatangi OJK, atau kalau kamu nggak sempat tinggal kamu online. Di situ kamu tinggal googling, cek my IDEP atau IDEPku cek, strik OJK cek. Di situ cuman kelemahannya kalau melalui online tuh antrenya penuh ya. Jadi kadang hari ini nggak bisa, besok juga nggak bisa, baru besoknya bisa. Kadang langsung bisa seperti itu. Nah, karena dia adalah seorang yang mahasiswi yang kemudian juga bekerja dan banyak waktu yang harus dia buang, akhirnya dia kemudian harus mendatang ke OJK untuk cek strik OJK-nya. Ternyata apa yang terjadi masih harus menunggu sampai 3 hari ya. Kemudian setelah itu, setelah ditemukan ternyata benar ada call 1, call 2 ya. Artinya masih bisa diselamatkan, tidak sampai call 5. Nah, saya kasih tahu, kalau kamu eman nama kamu, silakan kamu segera lunasi, mungkin cari aset atau apa. Tapi kalau kamu nggak eman, artinya kamu harus fokus pada penagihan terhadap temanmu sendiri untuk segera menyelesaikan hutangnya. Jadi bukan berarti kita kejam teman tuh nggak bayar, enggak, tapi karena itu sudah menyangkut nama baik. Nah, itu penting ya. Jadi kamu harus mendatangi, memperjuangkan nama baikmu, tagihlah ke temanmu itu. Tapi kalau buat kamu, temanmu adalah sesuatu yang segalanya, misalnya kamu nggak bisa melakukan penagihan, ya sudah, berarti kamu tinggal pada tahap yang ketiga, yaitu pasrahkan saja, seperti itu. Nah, di saat terjadi yang namanya proses berhari-hari gagal bayar, tentu resikonya dua. Yang pertama, kamu akan mendapati telepon yang terus-menerus. Meskipun sebetulnya di aturan OJK itu diatur telepon hanya berlaku 1 kali sehari, tapi yang faktanya yang sekarang yang terjadi adalah telepon masih ada terus-menerus, sampai tengah malam pun ada telepon. Nah, karena itu kalau kamu terjebak di posisi seperti itu, kamu segera lakukan yang namanya ganti nomor. Atau kalau nggak mau ganti nomor, ya udah kamu silent, nggak usah angkat hal-hal yang nggak penting. Jadi kamu kasih tahu namanya di situ. Kalau bukan nama kontak yang kamu simpan, nggak usah diangkat. Sesimpel itu. Kemudian yang kedua, kamu akan mengalami penagihan ke lapangan. Artinya akan ada seorang detektor yang akan datang ke rumah kamu dan akan menemui kamu untuk menagih. Nah, kalau itu terjadi, yang kamu lakukan adalah, jika di rumahmu lengkap, orang tuamu ada, gak apa-apa temui. Tapi jika kamu adalah seorang perempuan yang sendirian atau ada ibunya saja, maka lakukan tutup pagar aja. Ya, tutup pagar aja, tapi kamu komunikasikan bahwa saya terjebak begini, pasti saya akan temui temanku. Atau kamu kasih nomor temannya dan segala macam. Pokoknya jangan panik di situ ya, jangan takut. Yang pasti perusahaan pinjol resikonya adalah gagal bayar. Kemudian berikutnya adalah, jika misalnya kamu ingin melakukan satu proses pelunasan yang kemudian mungkin ada negosiasi dengan teman kamu, misalnya, aku bisa bayar, tapi aku bisanya uang segini, maka lakukan pengajuan namanya restrukturisasi. Jadi kamu ajak temanmu ke ke OJK ataupun ke kantor di mana pinjol itu ada untuk pengajuan yang namanya restruktur. Tapi kalau tidak, bisa kamu coba lakukan angkat telepon untuk melakukan email atau negosiasi di telepon di CS, seperti itu. Nah, terakhir ya, paling penting ini, hentikan hutang, hindari pinjaman lagi, dan tentu buat kalian ya yang masih panik, masih takut, masih nggak paham dengan yang saya jelaskan, kamu boleh mampir ke grup saya. Pentingnya masuk di grup begini, di grup itu kamu akan menemui orang-orang yang seperti kamu. Di situ mereka akan berbagi masalah, berbagi solusi, berbagi pengalaman. Ada yang sudah keluar dari grup karena sudah sukses, ada yang sudah pergi ke luar negeri, ada kemudian yang masih standby gagal bayar, dia masih memprioritaskan pekerjaannya. Jadi gak masalah, kamu bisa masuk ke grup, kamu bisa lakukan di situ curhat, dan hati-hati dengan ajakan orang yang gak kenal yang kemudian menganggap dirinya
jasa penyelesaian gagal bayar. Hati-hati. Bahkan jangan sampai percaya pada orang yang mengatasnamakan channel ilmu meminta uang. Beberapa kali ada yang mengatakan begitu ke saya, dan itu bukan saya. Saya nggak pernah minta uang sepeser pun ke penonton saya atau siapapun yang ada di grup, ya. Itu jadi jangan sampai kejebak dengan joki. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan tentu buat kalian semua yang nonton video saya, dan buat kalian yang belum nonton, bantu subscribe, like, dan tentu komentar ya, dan share ke temannya. Insya Allah mereka juga membutuhkan informasi seperti ini. Terima kasih buat kalian yang bermansir. Salam kenal, saya Mas Fai. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.